wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan video tentang kedisiplinan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan aturan atau norma yang berlaku, yang diperoleh melalui pengendalian diri dan latihan berkelanjutan. Disiplin adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun. Disiplin dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur perilaku seseorang dalam mencapai tujuan, karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang dan sebaliknya harus dilakukan. Gimana saya mau menjelaskan tentang menurut kamu setuju sih, karena namanya sebelum masuk sebelum kita ya, jadi kan lapang ini juga harus diatasi. Terus kalau yang dari sini bagus sih, itu yang kesan filsafat juga aturan-aturannya juga bagus sih. berarti nanti kamu spesifikasi. Tuh. Yo, ya kok kalian langsung jadi kan itu sebab kalian langsung jadi. Iya, bisa sebentar. Ini kan semua kan kita mepet kan ya. Bentar, bisa di sini. Iya lah. Di dalam video tersebut ada beberapa orang yang tidak disiplin karena mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada kelompok mereka, dan mereka juga tidak berkontribusi dalam penugasan kelompok tersebut. Mereka adalah contoh orang yang tidak disiplin dalam berkendara. Dalam sudut pandang hukum, ini sudah melanggar aturan yang ada menurut undang-undang yang mengatur lalu lintas di Indonesia, adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait lalu lintas, termasuk kewajiban pengemudi untuk mematuhi lampu, marka, dan lampu lalu lintas, serta menggunakan sabuk pengaman dan helm standar nasional. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana seperti kurungan atau denda. Guys, ini kemudian ya tulis kemudian lagi ya. Nanti tak kirim ke dosen ya. Ya guys, ini udah 10 menit, ini udah semuanya ngumpulin kan? Loh, jika kamu belum ngumpulin? Belum selesai? Belum. Ya udah kamu nanti tulis sendiri ya di ruang dosen ya, kamu Emang udah selesai? ya udah selesai, berarti kamu udah bilang menit. Kamu gak disiplin sih. Udah selesai berarti. Udah, nanti kamu nulis sendiri di dosen ya. Ya. Udah, rapiin. Dalam video tersebut merupakan contoh mahasiswa yang tidak disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Mahasiswa tersebut tidak disiplin dalam menghargai waktu dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Dalam pengembangan kedisiplinan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan pembiasaan. Anak dibiasakan melakukan sesuatu dengan baik, tertib, dan teratur. Misalnya, berpakaian rapi, keluar masuk kelas harus hormat kepada dosen atau guru, dan harus memberi salam, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan contoh dan teladan. Dengan tauladan yang baik atau uswatun hasanah, karena murid atau mahasiswa akan mengikuti apa yang mereka lihat pada guru ataupun dosen. Jadi, guru dan dosen itu sebagai panutan mahasiswa atau murid. Untuk itu, guru dan dosen harus menjadi contoh yang baik.
Yang ketiga, dengan penyadaran, kewajiban bagi para guru atau dosen untuk memberikan penjelasan-penjelasan atau alasan-alasan yang masuk akal atau dapat diterima oleh anak. Sehingga dapat demikian, timbul kesadaran anak tentang adanya perintah-perintah yang harus dikerjakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Yang keempat, dengan pengawasan atau kontrol, bahwa kepatuhan anak atau tata tertib mengenal juga naik turun, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya situasi tertentu yang mempengaruhi terhadap anak. Adanya anak yang menyeleweng atau tidak mematuhi peraturan, maka perlu adanya pengawasan atau kontrol yang intensif terhadap situasi yang tidak diinginkan akibat akan menginginkan keseluruhan. Fungsi dan manfaat dari disiplin. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan pengendalian diri dalam individu atau kelompok. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan fokus untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membentuk karakter yang tangguh dan bertanggung jawab. Yang terakhir, memperkuat hubungan sosial karena menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Adapun bentuk-bentuk disiplin, yang pertama disiplin mahasiswa dalam menentukan dan menggunakan cara atau strategi belajar. Yang kedua disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Yang ketiga disiplin terhadap tugas dan pekerjaan. Dan yang terakhir disiplin terhadap kepatuhan pada peraturan. Maka dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah melakukan suatu hal sesuai dengan aturan yang telah disepakati atau berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan merupakan suatu kesadaran diri sendiri. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.